Selamat malam, Bu. Izin menyampaikan, Bu, kami ingin menyampaikan mengenai material dalam industri, tapi sebelum itu kami akan memamerkan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Dion Ramadan, M. Arif Wicaksono, Said Rajikuna, Umi Sabila, dan juga saya sendiri, Firman Alu. Material dalam bidang industri. Lebih bahasannya terdiri dari definisi, jenis, apa itu logam murni dan paduan, aplikasi dalam bidang industri, material dalam kendaraan bermotor, keuntungan dan kekurangannya. Pengertian material teknik. Material teknik adalah jenis material yang banyak dipakai dalam proses rekayasa dan juga industri. Material teknik dibedakan menjadi dua, yaitu logam atau metal dan juga non-logam atau non-metal. Logam dibedakan menjadi logam murni dan juga logam alloy atau paduan. Sedangkan non-logam dibedakan menjadi keramik, komposit, ataupun polimer. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, serta penghantaran listrik dan panas, serta mempunyai titik cair yang tinggi. Logam juga merupakan bahan yang dapat ditempa, mengkilat, magnetis, dan dapat dicampur secara homogen dalam berbagai kadar. Klasifikasi logam dibedakan atas logam murni dan juga paduan atau logam alloy. Logam murni. Sifat-sifatnya terdiri dari kadar kemurniannya 99,9%, kemudian kekuatan tarik rendah, titik leburnya tinggi, daya antar listrik baik, daya tahan terhadap karet, dan sebagainya. Akan disambungkan oleh rekan saya, Dion Ramadan. Logam paduan sering digunakan sebagai pengganti logam murni. Logam paduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu paduan logam berat dan paduan logam ringan. Di antara paduan logam berat yang kita kenal antara lain kuningan, perunggu, paduan nikel, paduan seng, dan sebagainya. Sedangkan paduan logam ringan antara lain paduan aluminium, paduan magnesium, dan paduan titanium. Sifat logam paduan. Logam paduan memiliki sifat yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan sebagai material fabrikasi seperti kekerasan pada logam. Paduan dapat ditingkatkan dari kekerasan logam asalnya. Kekuatan tarik dapat diperbesar, daya pemuaian dapat dikurangkan, titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan dibanding logam-logam asalnya. Definisi paduan atau alloy adalah bahan campuran yang mempunyai sifat-sifat logam. Terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur dan sebagai unsur utama campuran adalah logam. Contohnya seperti baja paduan, perunggu, kuningan, dan duralium. Aplikasi dalam bidang industri. Baja karbon. Baja karbon contohnya yaitu pisau zigzag. Pisau ini banyak digunakan untuk industri farmasi. Sedangkan cup brusher knot untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada permukaan logam yang sudah sangat berat dan awet dalam pemakaian. Baja paduan. Contohnya yaitu mesin ekstrak vakum
evaporator multi-effect digunakan untuk proses ekstraksi dan pengkonsentrasian cairan dalam farmasi, kimia, makanan, susu, dan produk industri. Yang kedua yaitu resistant temperature detector untuk menentukan nilai atau besaran suatu temperatur atau suhu dengan menggunakan elemen sensitif dari kawat platina, tembaga, atau nikel. Besi cor. Pompa yang biasa digunakan pada industri minyak bumi, sebagian besar pompa yang digunakan dalam fasilitas gathering station. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Said. Selanjutnya, material dalam kendaraan bermotor. Gearbox. Material yang dipilih umumnya baja karbon tinggi, besi tuang, dan baja paduan. Dipilihnya material tersebut karena dibutuhkan material yang meredam getaran, punya koefisien yang tinggi, kekuatan, kekerasan, dan ketangguhan yang tinggi, serta mudah diproduksi. Kedua, camshaft. Sifat material tahan aus. Material yang digunakan besi tuang putih. Memiliki kekerasan yang tinggi seiring dengan bertambahnya kadar karbon dan tahan aus. Besi tuang putih diperoleh pada saat pendinginan yang equilibrium. Selanjutnya ada crankshaft. Material krom nikel, karbon steel, cast steel, alloy, cast iron. Beban yang diderita crankshaft adalah puntir, bending, dan geser. Komponen mesin yang bekerja secara terus-menerus dan memungkinkan terjadinya kelelahan. Selanjutnya silinder block. Material yang sering digunakan besi tuang dengan paduan nikel, kromium atau moly, denum, serta paduan aluminium. Paduan aluminium lebih unggul karena lebih tahan pada temperatur tinggi. Terakhir, yang selanjutnya ada piston. Piston wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kuat terhadap tekanan tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, tahan terhadap gesekan, dan mempunyai sifat luncur yang baik, mempunyai koefisien mol yang panas yang kecil, mempunyai bobot yang ringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, M. Arif Wicaksono. Kemudian, keuntungan dan kekurangan. Keuntungan logam adalah logam dapat ditempa sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai benda, misalnya menjadi alat masak, sendok, paku, dan sebagainya. Logam bersifat kuat sehingga dapat menopang beban berat. Logam merupakan konduktor atau penghantar listrik yang baik, sehingga digunakan pada kabel dan rangkaian listrik. Kekurangan bahan logam adalah dapat berkarat atau teroksidasi dengan oksigen. Beberapa logam berat seperti timbal dan raksa bersifat beracun, tidak tahan asam, dan dapat rusak bila terkena asam kuat. Sifat mekanik logam non-ferro pada umumnya kurang baik, akan tetapi dapat diperbaiki dengan memadukannya. Kebanyakan dari logam non-ferro adalah tahan korosi karena adanya lapisan oksida yang kuat. Sedangkan beberapa logam non-ferro mempunyai daya penghantar listrik dan daya penghantar panas yang baik. Sekian dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.